Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup untuk hari ini, kelas 10 AKL 2 dalam Maple Spreadsheet, kita akan berlatih untuk membuat jurnal umum dalam spreadsheet. Ibu harap kalian benar-benar memperhatikan materi kali ini. Silahkan presensi terlebih dahulu di kolom komentar. Tuliskan nama dan nomor absen kalian di kolom komentar postingan ibu berikut ini. Selanjutnya, kita akan membuka kembali materi format aplikasi buku jurnal yang Ibu kirimkan pada tanggal 3 Maret sebelumnya. Akan Ibu jelaskan sedikit berkaitan dengan jurnal umum. Jadi, di sini kita akan berlatih membuat jurnal umum atau mengerjakan transaksi dimasukkan ke dalam jurnal umum, tetapi dalam format spreadsheet. Jadi, pada akhirnya nanti kita diharapkan bisa membuat format jurnal umum menggunakan spreadsheet sehingga memudahkan kita dalam menginput transaksi suatu perusahaan atau suatu usaha. Di sini kita akan mempelajari dari siklus akuntansi. Di sini ada elemen-elemen siklus akuntansi, ada transaksi, jurnal umum, kemudian buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca laju, dan laporan keuangan. Selain itu juga ada harga pokok penjualan, jurnal penutup, jurnal pembalik, neraca akhir. Yap, di situ saya harap dan saya rasa kalian sudah mendapat materi yang lebih mendalam berkaitan dengan siklus akuntansi pada Maple yang lain. Karena pada Maple Spreadsheet ini kita akan lebih cenderung untuk latihan membuat aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan siklus akuntansi. Jadi saya harap kita bisa skip itu. Kemudian di sini ada jurnal transaksi. Jadi proses pemikiran kita adalah di sini suatu perusahaan memiliki bukti transaksi, kemudian dicatat dan diklasifikasi di dalam jurnal, kemudian dikelompokkan dalam buku besar. Transaksi-transaksi tersebut dikelompokkan dalam buku besar, kemudian ada nanti muncul laporan keuangan, kemudian ada dianalisa, kemudian ada neraca saldonya, dan akan kembali lagi ke bukti transaksi, dijurnalkan kembali di buku besar dan kembali kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan. Seperti itu. Di sini proses mengklasifikasi transaksi atau membuat jurnal. Jadi kita harus tahu awalnya. Pada rumus utama dalam siklus akuntansi atau dalam akuntansi diawali dengan tanda sama dengan. Berarti itu adalah pemisah dari sisi-sisi akuntansi. Di sini ada rumus yang pertama yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Jadi, aset yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki itu dapat berupa utang dan modal kita sendiri. Jadi, aset kita itu dapat berupa utang dan modal yang kita miliki. Kemudian, dari kegiatan perusahaan jasa atau perusahaan dagang akan ada pendapatan dan biaya-biaya yang kita keluarkan. Di sini, pendapatan dan biaya adalah komponen yang memengaruhi modal. Jadi, jika pendapatan yang kita dapat itu lebih besar dari biaya, maka disebut laba atau untung. Sedangkan sebaliknya, ketika biaya kita lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang kita peroleh, otomatis itu kita sebut rugi. Dan laba rugilah otomatis ini yang akan mempengaruhi modal.
modalnya semakin besar atau semakin kecil. Jadi, dapat dinyatakan dalam rumus aset sama dengan utang ditambah modal ditambah laba atau rugi. Kalau di sini rugi diberi tanda kurung, berarti itu mengurangi. Sementara laba atau rugi diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya. Untuk yang selanjutnya, dapat dijelaskan dalam persamaan akuntansi, aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi biaya. Jadi di sini ketika biaya dipindahkan ke depan akan menjadi positif. Aset ditambah biaya sama dengan hutang, modal, dan pendapatan. Yang harus kalian pahami, aset itu berupa harta. Ada 5 akun utama. Harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Harta dan biaya ini apabila bertambah berada di posisi debit. Sedangkan utang, modal, pendapatan posisi bertambah berada di kredit. Untuk aset dan biaya apabila berkurang otomatis berada di kredit posisi normalnya, sedangkan hutang, modal, pendapatan apabila berkurang akan berada di posisi debit. Nanti akan ada penjelasannya. Di sini ada beberapa fungsi jurnal: mencatat, historis, analisis, instruktif, dan informatif. Silahkan kalian baca. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Mencatat, untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara keseluruhan berdasarkan bukti dokumen yang ada. Historis, untuk mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan urutan waktu atau kronologis. Jadi, dicatat sesuai dengan urutan waktunya. Dari tanggal termuda sampai tanggal terakhir. Sampai tanggal terbaru, dari yang paling lama sampai dengan yang terbaru. Analisis merupakan hasil analisis dari bukti-bukti transaksi sehingga jelas letak debit kredit dari akun yang akan dicatatkan beserta jumlahnya. Instruktif, instruksi atau perintah untuk melakukan pemindah bukuan, posting ke dalam buku besar. Informatif memberikan informasi mengenai transaksi yang terjadi sehingga kegiatan perusahaan terlihat jelas. Di sini selanjutnya ada bentuk-bentuk jurnal. Jurnal umum. Kemudian, jurnal umum ini yang akan pertama kita pelajari. Di sini secara umum bentuk jurnal umum seperti ini. Jadi, ada tanggal digunakan untuk mencatat. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Jadi ini yang ada di bukti transaksi tanggalnya berapa itu yang kita catatkan di sini. Kemudian akun atau keterangan digunakan untuk mencatat transaksi di debit atau kredit, serta keterangan singkat transaksi tersebut. Jadi, transaksi tersebut berkaitan tentang apa? Itu dicatatkan dalam akun atau keterangan. Kemudian, referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Jadi, ketika akun dipindahkan ke buku besar, ini baru diisi, referensi baru diisi. Kemudian, debit kredit itu apabila akun tersebut normal bertambah di kredit atau bertambah di debit atau berkurang di kredit. Jadi tergantung jenis akunnya. Peletakannya apabila kas bertambah di debit otomatis dituliskannya di debit. Apabila kas berkurang otomatis dituliskannya di dalam kolom kredit. Seperti itu.
Kemudian ada jurnal khusus untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis dan berulang kali. Jadi jurnal khusus itu setiap akun atau setiap akun memiliki jurnal masing-masing, tidak dicampur jadi satu. Lain halnya dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum mencatat semua transaksi. Kalau jurnal khusus sudah dibagi-bagi. Harta masuk ke akun harta, kas. Piutang masuk ke piutang. Jadi itu sudah dibagi-bagi. Kemudian tahap-tahap membuat jurnal adalah kolom tanggal, akun keterangan, nomor referensi, debit kredit. Di sini ada sebuah contoh. Pada tanggal 1 Oktober 2017 terjadi transaksi dengan pemilik menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai tambahan modal sebesar 5.500.000. Apabila penyetor atau pemilik modal, pemilik perusahaan menyetorkan uang ke dalam perusahaan yang bertambah, otomatis ada penambahan ke dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah kas perusahaan tersebut tentunya akan bertambah. Kemudian modal pemilik juga bertambah karena di sini ada tambahan modal. Jadi kas bertambah. Kalau kas itu harta yang secara normal ketika bertambah akan berada di posisi debit. Kemudian modal tadi, sudah saya jelaskan bahwa modal ketika bertambah itu akan berada di posisi kredit. Jadi ini adalah pasangannya. Pada tanggal 1 Oktober 2017, akunnya kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Pada kegiatan pemilik modal menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 5.500.000 seperti itu. Kemudian nama dan kode akun. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa harta bersaldo normal di debit bertambah, maka bertambah di debit dan berkurang di kredit. Utang bersaldo normal di kredit, maka bertambah di kredit dan berkurang di debit. Jadi harta dan beban atau biaya itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang modal pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. HPP dan pembelian di sini bersaldo normal di debit. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian pendapatan di sini bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban di luar usaha bersaldo normal di debit, bertambah di debit, dan berkurang di kredit. Klasifikasi kode akun. Bisa kalian pelajari sendiri nanti ya. Kemudian di sini ada format daftar akun. Pertama, nanti tugas kalian, kita akan belajar bersama. Pertama, kita akan membuat daftar akun atau format daftar akun, PT Kembar Duta Sarana. Ini ada formatnya, nanti kalian bisa tuliskan nomor akun, nama perkiraan, saldo, akun debit atau kelompok. Nanti kalian tuliskan atau ketikkan di sheet kalian, isikan seperti ini, sama persis dengan contoh ya. Dari nomor akun 1111 sampai dengan 6102. Biaya lain-lain. Nanti kalian buat seperti itu. Dan nanti kalian akan diminta untuk mengubah nama menjadi nama akun. Setelah kalian ketik, nanti kalian akan nanti kalian akan mensort atau merank dari area A6 sampai dengan E36. Nanti kalian akan ke menu formula, define name, dan define name. Jadi nanti kalian akan memberi nama pada rank tersebut, rank akun dari A6 sampai E36. Nanti kalian bisa ketikkan seperti ini ataupun diberi nama lain yang memudahkan kalian, boleh. Kemudian selain itu, kalian akan
Mengganti nama.